Kita lanjut ke topik berikutnya, pusat massa, momentum linear, dan tumbukan. Langsung saja kita ke soal yang pertama, di mana di sini kita memiliki soal tentang seseorang bermassa 100 kg yang sedang berdiri di atas batang kayu bermassa 300 kg yang sedang mengapung di atas danau yang tenang. Oke. Mungkin kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalkan ini kayunya, lalu ini orangnya. Kemudian dikatakan bahwa orang tersebut berlari di atas kayu dengan laju relatif terhadap kayu. Kita sebut dengan VO terhadap kayu, orang terhadap kayu ya, VOK 2,7 meter per sekon. Nah, ini misalkan dia bergerak ke kanan ya, ke ujung kayu satunya. Maka laju orang tersebut relatif terhadap tanah adalah titik-titik-titik. Berarti ini gabungan ya tentang momentum dan juga gerak relatif. Di sini kita bisa tuliskan bahwa secara vektor, kecepatan orang relatif terhadap tanah atau kerangka diam itu akan sama dengan kecepatan dari orang tersebut terhadap kerangka bergeraknya, which is kayu, karena nanti ketika orangnya bergerak ke kanan, maka kayunya akan bergerak ke kiri. Ditambah dengan kecepatan dari kayu tersebut terhadap tanah. Sehingga untuk menemukan laju atau kecepatan dari orang tersebut terhadap tanah, kita harus tahu berapa kecepatan dari kayu terhadap tanah. Oke, kita ketahui bahwa pada sistem ini, total gaya eksternalnya itu adalah 0. Berarti percepatan pusat massa atau percepatan sistem itu adalah 0. Sehingga kita tahu kecepatan sistem atau kecepatan pusat massanya itu adalah konstan, yang artinya momentum dari sistem ini atau momentum totalnya itu juga akan konstan. Berarti berlaku kekekalan momentum linear. Nah, kita tinggal hitung aja berarti ya momentum awal dan momentum akhir. Kita tahu pada kondisi awal bahwa kedua benda itu orang dan kayu diem. Berarti momentum totalnya adalah 0. Lalu, begitu orangnya ini bergerak ke kanan relatif terhadap kayu, maka momentum final ya terdiri dari momentum orang dan juga momentum kayu adalah massa orang dikali kecepatan orang terhadap tanah ditambah massa kayu dikali kecepatan kayu terhadap tanah. Nah, dengan menggunakan kekekalan momentum tadi, maka kita dapat bahwa MKVKT sama dengan minus M orang V0T, yang berarti kecepatan kayu terhadap tanah adalah minus dari M orang per MK dikali V orang terhadap tanah. Nah, tinggal kita substitusi kembali ke dalam persamaan gerak relatifnya tadi. Berarti kecepatan orang terhadap tanah itu sama dengan kecepatan orang terhadap kayu ditambah dengan negatif massa orang per massa kayu kali kecepatan orang terhadap tanah. Kita jadikan satu yang ada VOT-nya. Jadi kita punya 1 plus MO per MK VOT sama dengan VOK. Nah, berarti di sini kita dapat ya kecepatan orang terhadap tanah adalah sama dengan V orang terhadap kayu dibagi dengan 1 plus massa orang per massa kayu. Nah, kita lihat bahwa di sini terlihat ya, kecepatan dari orang terhadap tanah itu akan searah dengan kecepatan orang terhadap kayu. Dan untuk nilainya atau laju orang terhadap tanah itu adalah sama dengan laju orang terhadap kayu dibagi dengan 1 plus massa orang per massa kayu. Kita masukkan nilainya, VOK 2,7, lalu dibagi 1, dan ditambah dengan massa orangnya tadi 100, massa kayunya 300. Berarti 100 per 300. Jika kita masukkan ke dalam kalkulator, kita akan dapat nilainya 2,025 meter per sekon. Jika kita ingin bulatkan hanya ke dalam dua significant figure, berarti kira-kira hasilnya adalah ya 2,0 ya, meter per sekon.
untuk soal pertama seperti itu saja. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 8 kg awalnya diam, lalu tiba-tiba pecah menjadi 3 bagian bermassa masing-masing 4 kg, 2 kg, dan 2 kg. Sesaat setelah ledakan, dua bagian yang bermassa 2 kg bergerak dengan laju yang sama, membentuk sudut 120 derajat satu sama lain ya. Jika energi total ketiga benda adalah 640 Joule, maka besar momentum linear bagian 4 kg adalah titik. Oke, kita ilustrasikan dulu supaya kebayang ya. Jadi basically kita punya satu benda nih. Awalnya diem. Berarti momentum awalnya itu adalah 0. Oke, lalu dia pecah menjadi 3 bagian. Yang 4 kg, nih ya, 4 kg. Lalu ada yang 2 kg dan 2 kg. Nah, yang 2 kg tadi itu punya laju yang sama besar. Ya berarti momentumnya besarnya juga sama ya, tapi arahnya itu saling membentuk sudut 120 derajat. Jadi kalau digambar mungkin kira-kira seperti ini. Ya, jadi panjang vektornya sama. Lalu ini ke sini sudutnya itu adalah 120 derajat. Berarti sudut dari sini ke sini tuh 60 derajat ya, dan ini ke sini juga 60 derajat. Jadi itu garis yang horizontal tuh tepat di tengah-tengah antara arah vektor V yang atas dan arah vektor V yang bawah. Oke. Kemudian kita tahu bahwa pada sistem ini total gaya eksternalnya itu kan sama dengan 0 ya, teman-teman. Artinya di sini berlaku juga gitu ya hukum kekekalan momentum linear seperti pada soal sebelumnya. Berarti momentum awal dari sistem ini akan sama dengan momentum akhir dari sistem ini. Kita tahu pada kondisi awal momentumnya itu adalah 0, artinya momentum awal pada arah X 0, momentum awal pada arah Y 0. X itu horizontal, Y itu vertikal ya. Oke, kemudian untuk memudahkan perhitungan mungkin untuk massanya akan saya tulis dengan simbol ya. Yang 8 kg itu saya simbolkan dengan M besar. Jadi ini massa awal total. Kemudian terbagi jadi 4 kg, 2 kg, 2 kg. Nah, jadi yang 2 kg itu saya sebut dengan M kecil gitu ya. Jadi yang 4 kg itu berarti 2 kali M. Oke, kemudian berarti kita bisa tuliskan untuk momentum pada arah horizontal terlebih dahulu atau arah X gitu ya. Momentum awal X sama dengan momentum akhir X. Oke, pada kondisi awal 0, pada kondisi akhir ada M V cos 60 plus MV cos 60. Ini dari yang 2 kg ya teman-teman, kita ambil komponen momentum pada arah X ditambah dengan momentumnya yang 4 kg. Ini kita namain M2 gitu kali ya. Oke, M2. P M2. Dari sini berarti kita dapat bahwa momentum M2 pada arah X ya, kita kasih indeks X, itu adalah sama dengan negatif 2MV cos 60 derajat. Kita simpan dulu. Tanda negatifnya ini menunjukkan bahwa momentumnya si M2 tadi yang arah horizontal itu adalah berlawanan arah dengan komponen horizontal dari momentumnya yang massa 2 kg tadi gitu ya. Oke, sekarang kita cek untuk arah Y-nya. P inisial arah Y sama dengan P final arah Y. Inisialnya 0, terus yang final berarti ada komponen vertikal dari momentumnya yang 2 kg atas, berarti MV sin 60 dan arahnya ke atas ya. Sedangkan untuk punyanya 2 kg yang di bawah, arahnya ke bawah, jadi minus MV sin 60. Lalu ditambah momentum dari yang M2 pada arah Y. Berarti kita dapatkan bahwa momentum M2 pada arah Y itu adalah sama dengan 0.
Maka kalau kita total, momentum M2-nya itu adalah sama dengan momentum M2 pada arah X ditambah momentum M2 pada arah Y. Ini secara vektor ditulisnya seperti ini ya. Dan kita tahu tadi yang arah Y-nya itu adalah 0, jadi PM2 itu hanya terdiri dari atau hanya punya komponen arah horizontal saja gitu. Jadi ini nilainya sama dengan minus 2mv cos 60 derajat ya tadi. Gitu. Nah, jika kita hanya mengambil nilainya, ini kan negatif tadi menandakan arahnya ya, berarti untuk besarnya gitu ya, adalah sama dengan 2mv cos 60 derajat. Nah, di soal tadi, kita tuh nggak dikasih ya laju dari si benda yang 2 kg atau bagian yang 2 kg. Namun, dia dibilang hanya lajunya sama. Terus diketahui energi total ketiga benda, yaitu 640 Joule. Sehingga kita akan butuh cek energinya. Jika kita tuliskan, berarti energi kinetik total dari sistem ini adalah untuk massa yang 2 kg atau yang M, berarti setengah mv kuadrat. Karena ada 2, berarti ditambah setengah mv kuadrat lagi. Lalu untuk yang 4 kg, tadi kita namain M2, jadi setengah M2 V, kecepatannya mungkin kita sebut M2, VM2 gitu kali ya, kuadrat. Kemudian ini 640, ini ditambah jadi mv kuadrat plus setengah M2 VM2 kuadrat. Nah, berhubung tadi kita tuh diminta mencari momentum ya, jadi untuk M2 VM2 kuadratnya akan saya ubah ke dalam bentuk momentum, dimana kita tahu PM2 itu adalah M2 VM2, maka untuk M2 VM2 kuadrat itu basically adalah PM2 kuadrat dibagi M2. Jadi kita bisa substitusi 640 sama dengan MV kuadrat ditambah setengah PM2 kuadrat per M2. Maka V kuadrat di sini adalah sama dengan 640 dikurang setengah PM2 kuadrat per M2 dikali 1/M. Nah, kita bisa substitusi untuk V-nya, tapi untuk mempermudah hitungan, biar dalam V kuadrat, maka ini bisa kita kuadratkan kedua ruasnya ya. Jadi PM2 kuadrat sama dengan 4M kuadrat V kuadrat cos kuadrat 60 derajat. Lalu kita bisa masukkan untuk si V kuadratnya gitu ya. Jadi sama dengan 4M kuadrat 1/M 640 min PM2 kuadrat per 2M2 kali cos kuadrat 60 derajat. Rapiin dulu ya nih, jadi 4M cos kuadrat 60 derajat 640 min PM2 kuadrat per 2M2. Oke. Maka jika kita bagi kedua ruas dengan 4M cos kuadrat 60 derajat, kita dapat ini untuk sisi kirinya. Untuk sisi kanannya sisa 640 min PM2 kuadrat per 2M2, dan kita bisa jadikan satu ruas yang ada PM2-nya. Jadi PM2 kuadrat kali 1/4M cos kuadrat 60 ditambah 1/2M2 sama dengan 640. Jadi untuk PM2-nya adalah sama dengan akar dari 640 dibagi dengan 1/4M cos kuadrat 60 ditambah 1/2M2. Kita coba masukkan untuk nilainya, berarti ini 640 per 1/4 kali 2 kali cos 60 itu setengah, jadi ini setengah kuadrat ditambah 1/2. M2 itu tadi adalah 4 kg atau 2 kali M, jadi ini 4 ya.
maka kita dapat akar 640 dibagi 1/2 tambah 1/8. Jika kita hitung dengan kalkulator, kita akan dapatkan nilai dari momentumnya si M2 itu sama dengan 32 kg meter per second. Oke, sekian untuk soal ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya sekaligus ini soal terakhir di bagian momentum ya. Partikel bermasa M1 200 gram diletakkan di dalam kotak licin berongga yang bermasa M2 350 gram. Mula-mula partikel berada di ujung kiri kotak dan memiliki kecepatan awal ke kanan. Mungkin kita namakan kecepatan awalnya let's say V0 gitu ya. Lalu si kotaknya diam. Partikel akan menumbuk dinding kanan dan kiri secara bergantian, jadi kanan kiri gitu ya. Tepat saat tumbukan ke N sama dengan 5, perpindahan total partikel dan kotak masing-masing adalah X1 dan X2. Anggap semua tumbukan elastik sempurna, maka perbandingan X1 dan X2 adalah titik. Oke, untuk soal ini lebih mudah jika kita lihat ya pusat masanya atau secara keseluruhan satu sistem. Kita tahu pada sistem ini total gaya eksternalnya adalah sama dengan 0. Yang artinya kita tahu seperti soal sebelumnya, percepatan pusat masanya adalah 0 dan kecepatan pusat masanya adalah konstan. Oke ya, kecepatan pusat masanya seperti apa? Kecepatan pusat masanya adalah berarti M1 kali V0 ditambah, oke kotaknya tadi awalnya diam ya, jadi plus 0 dibagi dengan M1 plus M2. Ini adalah kecepatan pusat massa. Kalau kita rapikan, ini sama dengan M1 per massa total M1 plus M2 kali V0. Ini kita simpan dulu ya. Kita lihat bahwa VPM-nya konstan, artinya untuk perpindahan sistem atau perpindahan pusat massanya itu dapat kita cari dengan gerak GLB aja ya, yaitu kecepatan pusat massa dikali waktu. Sedangkan kita tahu untuk perpindahan pusat massanya, kita juga bisa hitung dengan cara M1X1 tambah M2X2 dibagi dengan massa total. Nah, artinya kalau kita mau mencari informasi hubungan X1 dengan X2, kita harus tahu dulu XPM-nya itu berapa. Kita bisa cari dari equation yang ini ya. Oke, misalkan kita namakan ini persamaan 1, ini adalah persamaan 2, ini adalah persamaan 3. Oke, sekarang kita akan cari untuk si waktu ya, kapan tumbukan kelima tadi terjadi. Sekarang coba kita tinjau tumbukannya ya teman-teman. Misalkan ini adalah kotaknya, tumbukan yang pertama, berarti bolanya kan ada di sebelah kanan ya, dia sudah bergerak ke sana sejauh L. Lalu pada tumbukan kedua itu terjadi di sebelah kiri atau di ujung kiri. Sama, bolanya itu menempuh jarak L di dalam kotaknya. Lalu tumbukan ketiga, bolanya ada di kanan lagi. Dari sini kita bisa ngelihat polanya bahwa setiap kali tumbukan ganjil, bolanya itu ada di sebelah kanan. Oke ya. Jika kita lihat menurut kerangka si kotaknya, maka perpindahan dari si bola menurut balok itu adalah sebesar L. Dan kita tahu juga di gerak relatif, perpindahan bola menurut balok atau kotak ya mungkin ya. Jadi kita namain kotak saja. Itu adalah sama dengan perpindahan dari bola terhadap tanah dikurang perpindahan kotak terhadap tanah. Yang mana ini tadi kita namakan sebagai X1 dan yang ini tadi kita namakan X2. Jadi X1 min X2 itu adalah sama dengan L. Oke ya, kita simpan dulu hubungan ini. Masih dalam kerangkanya si kotak ya, berarti kan perpindahan dari si bola ya,
dari awal dia mulai bergerak sampai dia itu berada di ujung kanan sebelum tumbukan pertama, itu adalah sama dengan L, ya, ini sama dengan kecepatan si bola terhadap kotak dikali dengan waktu tempuh dia dari ujung kiri ke ujung kanan. Kecepatan dari si bola terhadap kotak akan sama dengan kecepatan dari bola terhadap tanah dikurang dengan kecepatan dari si kotak terhadap tanah. Dan kita tahu tadi bahwa pada awal gerakan, si bolanya itu punya kecepatan 0 terhadap tanah dan si kotaknya itu diam. Jadi ini sama dengan V0. Maka L akan sama dengan V0 dikali T. Jadi kita ketahui waktu yang diperlukan dari dia mulai bergerak sampai tumbukan pertama itu adalah sebesar L per V0. Nah, kita akan cek bagaimana waktu antar tumbukan dari tumbukan 1 ke tumbukan 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Sebetulnya nanti hasilnya akan sama, teman-teman. Kita cek aja ya. Oke, pertama kita tahu bahwa tadi tumbukannya adalah elastik sempurna. Maka kita tahu bahwa menurut si kotak, bola ini akan memantul dengan laju yang sama besar, yaitu V0 tadi ya. Nah, jadi cuman bolak-balik aja arahnya. Sehingga karena lajunya ini tidak berubah, berarti waktu antar tumbukannya itu adalah sama besar, yaitu L dibagi kecepatannya, yaitu V0. Gitu. Nah, karena waktu di kerangkanya si kotak dan waktu di kerangka tanah itu sama, maka kita bisa gunakan waktu ini untuk digunakan mencari tadi ya perpindahan dari si pusat massa sistem ini. Oke, karena tadi N-nya itu sama dengan 5, berarti waktu total yang diperlukan dari dia mulai bergerak sampai tumbukan kelima itu adalah sama dengan 5 kali L per V0. Nah, kita sekarang dapat selesaikan ya persamaan 1, 2, dan 3. Lalu mungkin ini juga nih ya, persamaan 4 gitu ya. Kita jadikan 1 dari persamaan 1, 2, dan 3 dulu ya. Itu kita dapat M1X1 tambah M2X2 per M1 plus M2. Ini tadi perpindahan pusat massanya ya, sama dengan kecepatan pusat massa kali waktu total, di mana kecepatan pusat massa tadi adalah M1 V0 per M1 plus M2. Waktu totalnya kita dapat substitusi dari hasil yang sebelumnya, yaitu 5 kali L per V0. M1 plus M2 bagian bawah ini kan habis ya, sehingga menyisakan M1X1 tambah M2X2 sama dengan M1 kali 5L. Nah, karena kita mau cari perbandingan X1 dan X2, L-nya dapat kita substitusi dari persamaan nomor 4, yang L sama dengan X1 min X2 ya. Jadi 5 X1 min X2. Yang ada X1-nya kita jadiin 1 ke sebelah kanan, jadi nanti 4 M1X1. Yang ada X2-nya kita jadiin 1 ke sebelah kiri, jadi M2X2 ditambah 5M1X2. Oke ya, dengan begitu X1 per X2 itu adalah sama dengan M2 ditambah 5M1 dibagi 4M1. Pada soal diketahui M1-nya itu 200 gram dan M2-nya adalah 350 gram. Jika kita masukkan nilainya, berarti di sini 350 tambah 5 kali 200 dibagi 4 kali 200. Kita masukkan ke kalkulator, maka akan kita dapatkan hasilnya 1,7. Oke, mungkin untuk konten video terkait dengan momentum dan juga tumbukan itu aja. Kita ketemu lagi di video yang lain dengan membahas topik yang lain juga. So, stay tune di channel ini. Sampai ketemu lagi semuanya.